Bulan Ramadan itu dibagi 4. Minggu pertama masjidnya penuh, minggu kedua malnya penuh, minggu ketiga stasiun penuh, minggu yang keempat pegadaian yang penuh. Rame itu, kabeh dikadekno. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini panjenengan saged istiqomah rawuh dan majelis pasar waqiah Ramadan Yogi terus diparingi istiqomah sampai nanti malam 27. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Pada malam hari ini kajian kita mengenai problematika hutang. Begitu mendengar kata hutang, kenapa saya dipikir panjenengan? Ngeluh ngeluh, nyaur, normalnya. Orang hutang ini adalah problematika klasik. Artinya masalah sing boten anyar untuk biyen itu pun boten urusan hutang. Bahkan urusan hutang itu akan menimpa seseorang tanpa membedakan jenis kelamin, lanang, wedok, agamane apa, sukunya apa, bangsanya apa, semuanya sama. Itu akan mengalami masalah namanya masalah keuangan. Nah, kalau masalah yang dihadapi cukup besar, tentu akan mengganggu pikiran, bahkan mengganggu kehidupannya. Maka jalan pintasnya adalah berhutang, dan solusinya adalah pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Bulan Ramadan itu dibagi 4. Minggu pertama masjidnya penuh, minggu kedua malnya penuh, minggu ketiga stasiun penuh, minggu yang keempat pegadaian yang penuh. Rame itu, kabeh dikadekno. Hutang di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan dal ya nun. Sama-sama dal ya nun itu bisa dibaca dain, bisa dibaca dengan din. Dain itu artinya hutang, kalau din artinya agama. Apa hubungannya dain sama din? Ada titik kesamaannya. Apa itu? Sama-sama menyatakan hubungan dua pihak, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Dain, hutang, itu menyatakan hubungan dua pihak, satu lebih tinggi yang punya uang, satu yang lebih rendah adalah orang yang berhutang, yang butuh. Din artinya agama, itu menyatakan hubungan dua pihak, satu lebih tinggi yaitu Allah, yang satu lebih rendah yaitu manusia. Dan dain hutang itu bukan urusan dunia saja, tapi dain itu juga masuk urusan agama, urusan akhirat. Berhutang itu boleh saja, jangankan kita sebagai umatnya, baginda Rasul SAW juga pernah berhutang. Kanjeng Nabi ishtara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin sya'iran ila ajalin wa rahanahu dir'ahu. Rasul pernah membeli gandum dari
penjual yang beragama Yahudi, ya, Rasul karena tidak mampu membayar, maka Rasul berhutang. Ya. Jaminannya adalah Rasul menggadaikan baju besi beliau, jadi hutang. Nah, kalau dilihat dari riwayat seperti ini, bahwa hutang itu semestinya untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Ya. Jadi kalau mendesak baru berhutang. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini hutang menjadi gaya hidup. Duit ini loh hutang. Itu kartu kredit itu. Kartu kredit, Shopee Pay, macam-macam, pay letter dan seterusnya. Itu hutang. Padahal orangnya punya uang. Di spanduk-spanduk ditulis, kamu bisa kredit ngapain cash. Padahal kalau kita dulu kalau bisa cash kalau bisa cash ya ngapain kredit. Saya kan dibalik, kalau bisa kredit ngapain cash. Nah, bisa utang lah, pokoknya orang bayar lunas gitu. Jadi ini sudah gaya hidupnya terbalik. Tatkala berhutang harus ada niatan yang benar. Apa niatnya? Niat mengembalikannya. Jangan sampai ada orang berhutang tapi niat tidak mengembalikan. Baginda Rasul bersabda, "Manidana dainan yadli qada'ahu hatta Allahu yawmal. Barang siapa yang dia berhutang dengan niatan dia mau menyaul, mau mengembalikan, maka Allah akan mempermudahnya untuk mengembalikan uang itu. Tapi seandainya tidak bisa, maka di akhirat Allah yang akan nyauli. Kalau memang benar niatnya seperti itu. Kemudian manidana dainan, barang siapa yang berhutang wa wujbun la yuwaffiyahu, dia berniat untuk tidak mengembalikannya. Laki Allah wa masalah. Nanti di akhirat bertemu Allah, dia dicatat, digolongkan sebagai pencuri. Hutang itu ada positifnya, ada manfaatnya. Orang berhutang itu ada manfaat. Innallaha ma'ad-da'in hatta yaqdiyahu ma lam yakun fi ma yakrah. Allah akan bersama orang yang punya hutang. Ad-da'in itu maknanya bisa sahibud dain, bisa mana sahibud dain. Sahibud dain bisa artinya orang yang punya hutang, ada juga artinya orang yang berhutang, madin. Ya. Tapi di sini oleh para ulama diartikan sebagai madin, dain, artinya orang yang punya hutang. Allah akan bersama dengan orang yang punya hutang, malam yakun hatta dia dainah, sampai dia melunasi hutangnya, malam yakun fima yakrahullah, selagi memang hutangnya itu digunakan bukan untuk yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya hutang itu ada positifnya. Jadi lepas jangan diutang gak usah ciri hati. Alhamdulillah lepas jangan niatnya saya bener kan diutang, itu berarti Allah bersama sampai pasti Allah akan memudahkan. Lek niatnya bener, maka tinggal niatnya yang diluruskan. Bahkan mendengar ada hadis ini, ada seorang sahabat dia tidak punya hutang, akhirnya berhutang. Sampai mikir hutang. Aku kurung saat hadis ikan jinak. Kalau ngomong hutang itu dikarungi di Gusti Allah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, dulu saat pengajuan hutang ramah, sekarang kalau saat ditagih ada yang seperti itu. Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa orang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Artinya kalau orang mukmin mati sementara meninggalkan hutang dan keluarganya nggak mau melunasi, maka jiwanya tergantung. Artinya apa? Kalau dia punya pahalanya nggak sampai karena masih tersangkut urusan hutang ini. Maka hutang bukan hanya sekedar urusan dunia, tapi ia sudah menjadi bagian dari urusan akhirat. Boleh bagi wali mayit untuk meminta pengampunan dari para pemilik harta hutang, baik sebagian maupun keseluruhan. Ini biasanya kalau jenazah mau diberangkatkan,
perwakilan keluarga akan memberikan sambutan, dan di sambutannya itu meminta ridho, ikhlas, halal kepada orang-orang yang dulu di Islam. Jabir radhiyallahu ta'ala ketika ayahnya terbunuh di medan perang Uhud, dia minta untuk dibebaskan sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak. Artinya minta dibebaskan boleh, tapi menolak untuk membebaskan tidak boleh. Akhirnya Jabir mendatangi baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi meminta kepada mereka agar mau menerima kurma-kurma yang ada di kebun Jabir sebagai pembayarannya dan menghalalkan sebagian hutang ayahnya, tapi mereka menolak juga. Karena dulu utangnya duit, dibalas duit, dibalik kurung muhak, boleh itu haknya. Urusan hutang ini menjadi urusan agama. Betapa tidak kalau ada orang mati di zaman Rasul, kemudian sowan orang-orang, ya Rasul ada orang meninggal si fulan ini, tolong panjenengan ngimami sholat. Kan kita datang, begitu datang tanya, diutang orang? Ya, lah ya Rasulullah nggak diutang, ya sudah aku tak sholat. Satu ketika ada jenazah yang lain, begitu mau disolati kan Nabi tanya, jenazah ini punya utang? Nggak ada, kata Nabi. Hal aladain ila na'am. Fahal taraka syai'an, lebih warisan enggak? Nggak ada, kata Nabi. Ya sudah aku tak sholat, karena warisannya digunakan untuk menutupi hutang. Kemudian ada jenazah yang ketiga, ditanya sama kanjeng Nabi, ini punya utang? Enggak ada, kanjeng Nabi. Di warisan, mungkin enggak ada, kanjeng Nabi. Ya. Nah, terus sudah sholat ini, kamu enggak perlu nyolati. Jadi Rasul tidak mau menyolati jenazah yang punya utang. Akhirnya ada namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, kulo sing badhe lunasi ya Rasul. Oh ya sudah, kalau begitu aku tak sholat. Kanjeng Nabi nyolati. Ini setiap bertemu dengan Abu Qatadah setelah selesai kan janji, ya. Maka bertemu Abu Qatadah, baginda Rasul tanya, ini jadi kalau katanya ini disauri lah, utangi jenazah ini. Oh sampun kanjeng Nabi, alhamdulillah. Saiki kulite wis adem. Setelah dilunasi hutangnya, katakan Nabi, kulitnya sudah dingin, barada jildu. Jangankan orang biasa, orang mati syahid, ya, itu tetap ditagih hutangnya. Yufar li syahid kullu dhanbin illa dain. Orang kalau mati perang, ya, mati syahid melawan orang-orang kafir, kok dia mati syahid, semua dosa diampun kecuali satu, dosa dan hutang. Bahkan dalam hadis yang lain, seandainya ada orang dia punya hutang, kemudian dia perang, mati, hidup lagi, perang lagi, mati, hidup, perang lagi, mati, tetap hutangnya ditagih. Syahid berkali-kali pun, jangan satu kali, syahid berkali-kali tetap menjadi satu tanggungan, tidak kemudian lunas dengan sendiri. Ini ada kisah Israiliyat dulu. Jadi diceritakan oleh orang Bani Israel. Jadi ada orang sangat miskin. Dari miskinnya itu kalau mau makan nggak punya makanan, apa sementara dia itu akhirnya apa? Dia mau mencuri di rumahnya orang, khawatir digebu. Akhirnya apa? Dia pilih untuk mencuri di kuburan. Mencuri apa di kuburan? Mencuri kain kafan. Jadi kalau ada orang mati, baru mati pagi, malam harinya dicuri kafan kain kafan, dikeduk, diambil kain kafan. Satu ketika ada ulama besar, ya, ada ulama besar meninggal. Waduh, ini biasanya ulama gede ini kain kafan rotok larang, katanya pencurinya lumayan lah. Akhirnya malam dikeduk. Begitu dikeduk, ketok kain kafannya, wah ini double telu ini, larang kabeh. Diambil satu, tarik, seret, kena, tarik lagi, seret, kena. Yang ketiga, tarik, nyantol, digali. Ternyata apa? Kain kafan dipegangi sama dipegang, kaget gitu. Langsung ada suara, maling, kan menendang. Aku katanya ketemu dengan pangeran, mau sekali mudo. Yang satu dua tak lepas, tak ikhlasin. Jangan sampai yang ketiga ini.
Tapi nggak apa-apa, tak ikhlas kok. Kain kafan satu tak kasih kamu nggak apa-apa. Kain kedua, jangan yang ketiga ini ojo. Masuk aku mudah ketemu pangeran. Tak ikhlas kok. Tapi aku punya satu permintaan sama kamu. Apa itu? Tolong jalur sepuro dan Pak Fulan. Pak Fulan, memang ada apa? Bikin aku diundang selamatan dong. Sembelih wedhus. Pas pangan sate mulai. Nggak ada sate di Arab. Yo, makan apa daging, gulai apa? Pak mulai selitan, betul kok apa? Hanya di halamannya itu aku petik ranting dari pohon itu. Tak gawe, nggak seringnya? Buat tusuk gigi untuk buat selilit. Habis itu tak buang. Dan aku belum meminta izin, minta halal rantingnya aku petik itu. Ternyata begitu aku mati ditagih Gusti Allah. Apa balasannya? Nggone untu sing ono sliliteku abang merah panas dari baranya api. Kepanasan itu. Selilit apa jenenge? Tusuk gigi yang berasal dari ranting. Itu kan hal yang remeh. Tapi lek tak jalur halal, koyo ngono apa diutang bagaimana gitu. Masya Allah. Jadi ini menjadi satu pelajaran. Bapak Ibu, hati-hati dengan hutang pada saat Rasul. Karena hutang itu akan mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Bengi kayak satu. Ada orang ngajukan hutang ke bank, kemudian di ACC cair, alhamdulillah, seneng kan. Tapi bengi kayak satu, jawabannya mulai macam-macam, masya Allah. Perawuh niki orang ceritanya nagih hutang gitu ya. Senin ditagih oke, Selasa ditagih iya, Rabu ditagih bentar, Kamis ditagih sore nanti, Jumat ditagih besok, Sabtu Minggu maaf banknya ditutup. Janji adalah hutang dan hutang membapanya janji gitu. Kemudian hadis di atas tadi dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa di situ sebetulnya memberikan peringatan yang berat akan permasalahan hutang. Maka tidak sepantasnya orang berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Maka jadikan hutang itu jangan sebagai gaya hidup, tapi jadikan sebagai emergency exit. Di base kalau sampai numpak base itu ada kaca, ada pedilnya. Ya. Silahkan pecahkan kaca ini dalam kondisi darurat. Itu emergency exit. Di pesawat setiap mau terbang itu yang ada pintu darurat yang mesti orangnya dikasih tahu ini pintu darurat, dipelajari cara buka dan seterusnya. Maka kalau naik bis kaca itu bisa dipecah. Tapi pada waktu emergency mungkin besi mogok, habis terbakar, pintunya tutup, nggak bisa keluar, itu boleh dipecah. Ojo meneng-meneng gak apa-apa dipecah, dipedil misalnya, yo di supirnya dipedil kan. Nggak boleh, itu emergency sama dengan urusan hutang. Maka jangan mudah-mudah untuk berhutang ya. Jadi harus dalam kondisi emergency. Bagaimana kemudian kalau orang punya hutang, kemudian ternyata kita menunda-nunda melunasi hutang, maka madluani ilmun. Kalau kita punya uang, tapi eman kayak lunasi bayar hutang itu dolim, dosa. Riyoyo ngeten iki kira ana wong duwe hutang, padahal sudah masuk waktunya untuk mengembalikan, gak dibalekno, haram hukumnya. Gak kayak lunasi hutang, kayak tuku kamiannya. Padahal kamiannya hukumnya mubah-mubah saja, bukan wajib. Ternyata yang wajib dikerekno. Tuwas panggone sing utangi yen ngenteni nggak di sauri, ternyata gak disaur sauri, mung bengi tok dijanjeni sahur. Maka harus taubat yang pertama karena dia telah mendolimi. Kemudian harus punya niat azam bersungguh-sungguh untuk melunasi. Kemudian baru membuat list hutang. Hutangnya berapa orang, berapa banyaknya dicatat satu persatu, itu dilunasi sampai hari minggu depan ini. Harus seperti itu.
kumpulkan uang, tunda kesenangan, ojo rekreasi di sini, utang rekreasi sana sini. Banyak itu yang cerita, loh, dia punya utang loh. Oh, ternyata sepeda motornya ganti baru sekarang. Oh. Ya Allah, sekarang ternyata dia rekreasi ke sana kemari, utangnya belum dilunasi. Nah, kemudian baru bayar satu persatu. Insya Allah ini, insya Allah akan dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nyaur utang, ojo lek-lekan, ya utang 1 juta, ya bener dibayar 1 juta, tapi ya ditambahi oleh-oleh, oh tak beneran tahu, gitu, ya sebagai tanda terima kasih. Ini orang baik. Kalau orang jelek itu belum utang, nggak mau utang nganggur, tapi kembali betul lebih. Nah, ini nggak boleh riba, nggak boleh ada perjanjian di depan. Tapi kalau kembalikan, dianjurkan kita mengembalikan dengan lebih sebagai tanda terima kasih. Menunda pembayaran, ya itu adalah satu kezaliman. Maka ini diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa untuk melunasi hutang, supaya kita dimudahkan melunasi hutang. Ya. Bahwa satu ketika diriwayatkan dari Sayyidina Ali, ada seorang budak mukatab yang mencicil, mengkredit dirinya untuk lunas. Tapi di tengah mencicil ternyata dia tidak bisa melunasi. Akhirnya datang kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, sudah mau nggak tak ijazah dungo? Dungo ini diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu katakan Nabi, lek awakmu duwe utang, kok gelem maca dungo iki? Masih utang sak bondong. Diskusi Allah dilunasi, dimudahkan untuk melunasi. Purun napa niku dungane? Maka dia mengatakan Sayyidina Ali, katakan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ketinggalan tulisannya, diwaca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya, ini yang besar ya. Ini diwocok balik ya, supaya dimudahkan sama Allah. Karena Allah ngelunasi utang sampean, Gusti Allah gak bakalan larang, gak bakalan kangelan mau ngelunasi ngelunasi utang sampean. Biro sing utang sampean 2 triliun. Gusti Allah gak bakalan susah. Maka minta sama Allah sarana doa tadi. Kemudian lek sampean sing ngutangi kok ditagih wong kok belum duwe, maka berilah tenggat waktu. Aku gak apa-apa sebenarnya. Ditagih lagi kan? Ya wis tak benar gak apa-apa. Man angdara muksir, barang siapa yang memberikan tenggat waktu untuk orang yang berhutang dan dia sedang kesulitan, maka setiap harinya dia diberikan pahala bersedekah. Wong ngutangi duit, sampai ngutangi tonggone 1 juta. Semuanya seminggu, ya wis seminggu ditagih. Ampun, dan kurang ibu. Terus bulan Arab, ya wis gak apa bulan Arab. Pendino sampai dikai ganjaran di Gusti Allah padha karo sedekah sesuai dengan nilai hutangnya. Berarti lek ditunda sebulan berarti oleh ganjaran piro? Hah? 30 juta sama saudara. Urung karuan mesti sampean sedekah 30 juta ya. Tapi dengan memberikan tenggat waktu berarti sampai mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau memang ternyata dia tidak mampu lagi, ya sudah, bebaskan saja hutang. Dulu baginda Rasulullah SAW pernah bercerita, ada seorang pedagang sukanya menghutangi. Kalau ada orang punya butuh duit, dihutangi. Kemudian bagian dia punya karyawan yang bagian narik hutang. Tapi pesan kamu takdir hutang. Tapi gue lagi ngomong deh, tak ada duit, banyak kesusahan, terus gak apa-apa. Gak usah paksa, dibebaskan saja hutangnya seperti itu. Ternyata dia berharap
seandainya nanti aku mati itu dosa karena aku loman ya gak nagih wong iku maka Gusti Allah gak nagih urusan dosa-dosa. Ini orangnya mati betul dia punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang kepada manusia, hutang kepada Allah juga harus dilunasi. Ada seorang ngadep sama Kanjeng Nabi, orang wanita, ya Rasulullah ibuku mati padahal dia bernadar kepingin haji tapi kurang haji mati ya boleh tak haji namanya Kanjeng Nabi pulau sing menghajikan. Maka kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Na'am hujian." Ya sudah, kamu hajikan ibu. Bagaimana kalau ibumu punya hutang pada tetangga? Apakah kamu akan melunasinya? Ya mesti kan. Ya seperti itu, hutang kepada Allah juga harus dilunasi. Terakhir, ini ada 3 doa yang tertolak. Dongo gak dijawab di Gusti Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Di antaranya adalah ada orang punya istri yang buruk perilakunya, wis selingkuh, wis berzina, macam-macam, ya gak sholat, tapi dia sing lanang gak dipegang. Dungo sing wong lanang ini gak dikabulni Gusti Allah. Sing nomor 2, wong sing ngutangi, memberikan hutang kepada orang lain, tapi gak golek saksi. Jadi eling, lek sampean kepingin ngutangi wong itu, kudu ana saksi. Lek sampean gak boleh saksi, ya rugi sampean. Apa rugine? Dumune sampean dadi gak mustajab. Rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushdid alaihi. Terus kan wong sing utangi nang wong ya tapi dhek gak gelem nyeksekno, artinya gak gelem mencari saksi orang lain. Tapi kalau urusan utang piutang, minimal bojone kudu ngerti. Dulure ngerti, apa sapa lah cari saksi, saksi. Ini bukan urusan masalah mempermalukan apa tidak. Tapi kalau sampai nggak boleh saksi, sampai sing rugi dewe, dungo sampai gak dijawab Gusti Allah. Kemudian yang ketiga adalah seorang wali. Ya. Ada orang meninggal sugih, meninggal anak yang duit akeh kan, tapi kurang balik, kurang pinter. Maka walinya sampai pamannya pas jadi wali harus mengamankan duitnya. Ben gak cintai pemilik. Soalnya hari si bodoh gak ngerti duit. Nah, sampai kapan? Sampai balik dikek namanya. Ojo sampai kurang balik dikek no, kurang balik dikek no, kurang ngerti duit. Ya, dumoni wali sing ngoten niku gak dijabai kalian Gusti Allah. Ya ini memakan besoa. Muga-muga sing duwe utang-utang karo kae wawasan suatu waktu di bulan Ramadan ini Allah memudahkan melunasi utang, bahkan punjul utangnya. Amin amin amin. Ini mau kan saya katakan kalau bersama Pak Ibu ada Allah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.